Jauh di masa lampau, pesisir selatan Pulau Jawa di bagian barat menyimpan sebuah wilayah yang masih perawan dan liar. Hamparan hutan lebat membentang luas, dipenuhi pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi, menyembunyikan berbagai jenis satwa liar di dalamnya. Di antara hutan lebat itu, terhampar pula rawa-rawa luas yang airnya tenang namun menyimpan misteri, serta aliran sungai-sungai yang berkelok-kelok mencari jalannya menuju Samudra Hindia yang ganas. Udara dipenuhi suara alam, dari kicau burung, lengkingan monyet, hingga deru ombak yang tak henti-hentinya memecah di pantai. Wilayah ini belum banyak dihuni manusia. Hanya segelintir nelayan mungkin sesekali singgah di pantainya, atau para pemburu yang berani menembus lebatnya hutan mencari buruan. Sebagian besar area merupakan tanah tak bertuan, yang dianggap angker oleh sebagian orang karena keliaran alamnya. Muara-muara sungai membentuk delta-delta kecil dari endapan lumpur yang subur namun sulit dijangkau dan dikelola. Kehidupan berjalan lambat, mengikuti ritme alam yang belum banyak terusik oleh campur tangan manusia. Kondisi geografisnya unik. Pertemuan antara air tawar dari sungai dan air asin dari lautan menciptakan ekosistem rawa payau yang kaya akan kehidupan air, seperti ikan dan udang, namun juga menjadi sarang nyamuk dan tantangan bagi siapa saja yang ingin menetap. Hutan bakau tumbuh subur di sepanjang garis pantai dan tepi sungai, menjadi benteng alami namun sekaligus penghalang bagi akses darat. Tempat ini adalah potret alam murni, dengan segala keindahan sekaligus tantangannya. Belum ada nama khusus yang dikenal luas untuk menyebut kawasan luas ini secara spesifik. Ia hanyalah bagian dari bentangan panjang pesisir selatan yang liar dan penuh potensi tersembunyi, menunggu tangan-tangan gigih untuk membuka tabir keliarannya dan membangun peradaban baru di atas tanahnya yang subur namun menantang. Potensi sumber daya alam sebenarnya melimpah, mulai dari kayu hutan, hasil laut, hingga tanah subur di beberapa area yang lebih tinggi. Namun, untuk bisa memanfaatkannya, dibutuhkan keberanian, kerja keras, dan pengetahuan untuk menaklukkan alam yang masih dominan. Wilayah ini seolah menyimpan dirinya, menunggu datangnya era baru, menunggu para perintis yang akan mengubah wajahnya selamanya. Di tengah kondisi alam yang masih liar tersebut, suatu ketika datanglah sekelompok orang dengan tekad kuat di hati mereka. Rombongan ini dipimpin oleh seorang tokoh yang bijaksana dan disegani, sebut saja beliau Ki Gede Permana. Nama ini mewakili tokoh perintis dalam berbagai versi legenda. Mereka bukanlah penduduk asli wilayah itu, melainkan para pendatang yang mencari penghidupan baru, mungkin karena terusir dari daerah asal akibat perang, bencana alam, atau keinginan untuk memulai lembaran hidup yang lebih damai dan mandiri. Ki Gede Permana adalah sosok yang matang pengalaman, memiliki pemahaman tentang alam, serta memegang teguh nilai-nilai spiritual dan kepemimpinan. Beliau mampu menyatukan dan memotivasi para pengikutnya yang berasal dari berbagai latar belakang, namun disatukan oleh tujuan yang sama, menemukan tanah harapan baru untuk membangun masa depan bagi anak cucu mereka. Perjalanan mereka tidaklah mudah, menembus hutan, menyeberangi sungai, dan menghadapi berbagai rintangan sebelum akhirnya tiba di wilayah pesisir selatan yang masih sunyi itu. Kedatangan mereka membawa secercah harapan sekaligus tantangan besar. Di satu sisi, mereka melihat potensi tanah subur dan sumber daya alam yang melimpah. Di sisi lain, mereka dihadapkan pada alam liar yang harus ditaklukkan. Namun, semangat untuk bertahan hidup dan membangun komunitas baru lebih besar daripada rasa takut mereka. Ki Gede Permana dengan kearifannya terus memberikan semangat dan petunjuk kepada para pengikutnya. Mereka menyadari bahwa untuk bisa bertahan dan berkembang, mereka harus bersatu padu, bekerja keras, dan menghormati alam sekitar sambil berusaha memanfaatkannya secara bijaksana. Kedatangan kelompok perintis ini menandai awal dari perubahan besar di wilayah pesisir selatan tersebut. Mereka adalah benih peradaban yang ditanam di tanah liar, yang kelak akan tumbuh menjadi sebuah komunitas yang kuat dan berakar. Semangat kebersamaan menjadi modal utama mereka. Berbagi bekal, saling menjaga saat beristirahat, dan bersama-sama menghadapi kesulitan di perjalanan telah menempa ikatan di antara mereka. Kini,
Ikatan itu akan diuji lebih lanjut dalam upaya mereka membangun sebuah perkampungan baru dari nol di tengah belantara dan rawa-rawa. Setelah beberapa waktu mengamati dan menjelajahi wilayah baru tersebut, Ki Gede Permana dan para pengikutnya mulai mencari lokasi yang paling tepat untuk dijadikan pusat pemukiman pertama mereka. Mereka tidak asal memilih tempat. Dengan pengalaman dan pengetahuannya, Ki Gede Permana mempertimbangkan banyak faktor, ketersediaan sumber air bersih, kesuburan tanah untuk pertanian, keamanan dari binatang buas dan potensi banjir, serta aksesibilitas ke sumber daya lain seperti hasil hutan dan laut. Setelah melakukan penjelajahan dan perenungan, perhatian Ki Gede Permana tertuju pada sebuah area yang cukup unik secara geografis. Lokasi ini berada tidak jauh dari muara sebuah sungai besar, di mana aliran sungai bertemu dengan lautan. Di area tersebut, terdapat sebidang tanah yang tampak menjorok atau terbentuk lebih baru dibandingkan area sekitarnya. Kemungkinan besar adalah hasil endapan lumpur subur yang dibawa oleh aliran sungai selama bertahun-tahun. Bentuknya seperti ujung tombak atau bagian depan daratan yang menancap ke arah perairan. Lokasi ini dianggap strategis. Kedekatannya dengan sungai dan laut memudahkan akses transportasi air serta pemanfaatan sumber daya perairan. Tanah endapan biasanya sangat subur, cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman pangan. Posisinya yang sedikit menjorok mungkin juga memberikan keuntungan dari segi pengawasan atau pertahanan alami. Ki Gede Permana, mungkin juga setelah mendapat petunjuk batin atau melalui pengamatan yang cermat, merasa bahwa inilah tempat yang paling menjanjikan. Disinilah kita akan memulai, ujar Ki Gede Permana kepada para pengikutnya sambil menunjuk ke arah tanah menjorok tersebut. Tanah ini tampak subur, dekat dengan air, dan semoga membawa berkah bagi kita semua. Para pengikutnya pun setuju dengan pilihan sang pemimpin. Mereka melihat harapan baru di tanah yang dipilih itu, sebuah titik awal untuk membangun mimpi mereka. Keputusan telah diambil. Fokus mereka kini tertuju pada sebidang tanah di ujung pertemuan sungai dan laut itu. Tanah itulah yang akan menjadi saksi bisu perjuangan mereka selanjutnya. Tempat di mana peluh dan harapan akan menyatu untuk membentuk sebuah perkampungan baru. Memilih lokasi hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Tanah yang dipilih, meskipun potensial, masih tertutup hutan belukar yang rapat dan sebagian mungkin masih berupa tanah basah atau rawa kecil. Maka, dimulailah prosesi babat alas. Sebuah pekerjaan raksasa membuka lahan dengan peralatan sederhana yang mereka bawa, seperti kapak, parang, dan cangkul. Ki Gede Permana membagi tugas di antara para pengikutnya. Laki-laki dewasa yang kuat bertugas menebang pohon-pohon besar dan semak belukar. Yang lain bekerja sama menggali saluran-saluran kecil untuk mengeringkan genangan air dan rawa. Perempuan dan anak-anak yang lebih besar membantu membersihkan ranting dan dedaunan, serta menyiapkan makanan dari bahan-bahan yang bisa ditemukan di sekitar atau dari bekal yang tersisa. Pekerjaan ini sangat berat dan melelahkan. Setiap hari, dari pagi hingga petang, suara kapak membelah kayu beradu dengan riuh suara alam. Keringat bercucuran membasahi tubuh mereka di bawah terik matahari atau di tengah kelembapan udara pesisir. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, serangan nyamuk dan serangga lain, ancaman binatang buas seperti ular atau babi hutan yang habitatnya terusik, serta akar-akar pohon besar yang sulit dicabut. Kelelahan fisik dan mental seringkali menghampiri. Namun, semangat kebersamaan dan kepemimpinan Ki Gede Permana membuat mereka terus bertahan. Beliau tidak hanya memberi perintah, tetapi juga ikut bekerja bersama, memberikan contoh ketekunan dan ketabahan. Di malam hari, mereka berkumpul di sekitar api unggun, berbagi cerita, saling menguatkan, dan berdoa memohon perlindungan serta kelancaran pekerjaan mereka kepada Sang Pencipta. Perlahan tapi pasti, lahan mulai terbuka. Semak berganti tanah lapang. Pohon tumbang menyisakan ruang untuk bercocok tanam. Setiap jengkal tanah yang berhasil mereka buka adalah kemenangan kecil yang memupuk harapan. Proses babat alas ini bukan hanya tentang menaklukkan alam, tetapi juga tentang menaklukkan keraguan dan kelelahan dalam diri mereka sendiri, membuktikan bahwa dengan kerja keras dan persatuan,
hal yang tampak mustahil pun bisa dicapai. Selama proses pembukaan lahan yang berat itu, interaksi dan komunikasi di antara para perintis menjadi kunci. Mereka perlu cara untuk merujuk pada area spesifik yang sedang dikerjakan atau fitur geografis tempat mereka memusatkan upaya. Tanah menjorok yang menjadi fokus utama mereka, atau bagian terdepan dari lahan yang berhasil mereka buka, seringkali disebut dengan istilah khusus dalam percakapan sehari-hari. Menurut beberapa versi tutur, Ki Gede Permana atau para pengikutnya mulai menggunakan kata tlancap atau cacap untuk menunjuk area tersebut. Dalam bahasa Jawa kuno atau dialek lokal saat itu, kata tlancap bisa berarti sesuatu yang ditancapkan atau menancap, merujuk pada bentuk tanah yang seperti ujung tombak menjorok ke perairan. Bisa juga berarti area yang pertama kali ditancapi, cangkul atau benih, yaitu bagian terdepan dari lahan garapan mereka. Versi lain menyebut istilah cacap yang memiliki makna serupa, yaitu ujung atau bagian depan. Mungkin merujuk pada ujung daratan, delta, itu sendiri, atau bagian, cacaban, yaitu tanah yang baru saja selesai dicacah atau digarap di barisan paling depan. Istilah ini muncul secara alami dalam pembicaraan mereka. Mari kita lanjutkan membuka lahan di bagian lancap itu. Atau, bagaimana hasil tanaman di tanah cacap kemarin. Penggunaan istilah ini menjadi semakin lazim di kalangan kelompok perintis tersebut. Tlancap, atau cacap, menjadi sebutan tidak resmi namun populer untuk merujuk pada pusat aktivitas mereka, pada tanah harapan yang sedang mereka perjuangkan. Nama ini lahir dari pengalaman langsung, dari bentuk fisik lahan, dan dari proses kerja keras mereka sehari-hari. Istilah ini belum menjadi nama resmi sebuah desa, namun ia sudah melekat pada identitas lokasi tersebut di benak para penghuni awalnya. Ia adalah penanda geografis sekaligus penanda semangat perjuangan mereka dalam membuka lahan di ujung atau bagian terdepan dari wilayah baru itu. Kata sederhana ini menyimpan cerita tentang peluh, harapan, dan awal mula sebuah komunitas. Secara bertahap, penyebutan tlancap atau cacap ini tidak hanya merujuk pada secuil tanah di ujung, tetapi mulai meluas maknanya untuk mencakup area pemukiman awal yang mulai terbentuk di sekitar lokasi tersebut. Nama itu mulai mengakar, menjadi bagian dari bahasa dan identitas kelompok perintis itu. Kerja keras Ki Gede Permana dan para pengikutnya selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, akhirnya membuahkan hasil yang nyata. Lahan yang tadinya hutan lebat dan rawa kini telah berubah menjadi area terbuka yang siap untuk dihuni dan ditanami. Gubuk-gubuk sederhana mulai didirikan dari kayu dan dedaunan hasil hutan, berjajar rapi membentuk sebuah nukleus perkampungan. Asap mengepul dari dapur-dapur kecil menandakan adanya kehidupan dan aktivitas memasak. Lahan-lahan di sekitar gubuk mulai ditanami tanaman pangan seperti padi gogo, jagung, ubi-ubian, dan sayur-mayur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak kecil mulai bermain di halaman yang baru terbentuk. Tawa mereka menjadi melodi baru yang mengisi keheningan alam liar sebelumnya. Kehidupan mulai berdenyut di tanah, tlancap, atau cacap, itu. Ki Gede Permana, dengan kebijaksanaannya, mulai menata kehidupan sosial di perkampungan baru tersebut. Aturan-aturan sederhana dibuat berdasarkan musyawarah untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan. Sistem gotong royong yang telah terbangun sejak masa babat alas terus dipelihara untuk membangun fasilitas bersama, atau saling membantu saat ada yang membutuhkan. Sebuah komunitas yang solid mulai terbentuk. Kabar tentang adanya perkampungan baru yang subur dan damai di bawah pimpinan Ki Gede Permana perlahan menyebar ke daerah lain. Beberapa keluarga atau kelompok kecil lain yang juga mencari penghidupan baru mulai berdatangan, tertarik untuk bergabung dengan komunitas perintis tersebut. Perkampungan kecil itu pun semakin ramai dan berkembang. Meskipun masih sederhana, perkampungan ini adalah bukti nyata keberhasilan perjuangan mereka. Dari nol, dari alam liar, mereka berhasil membangun sebuah tempat yang bisa disebut rumah. Rasa lelah tergantikan oleh rasa syukur dan kebanggaan. Perkampungan di tanah, tlancap, atau cacap, itu menjadi harapan baru,
Tidak hanya bagi para pendirinya, tetapi juga bagi para pendatang baru yang mencari masa depan lebih baik. Seiring berjalannya waktu, perkampungan yang berawal dari tanah, tlancap, atau cacap, itu terus berkembang. Generasi berganti, jumlah penduduk bertambah, dan aktivitas ekonomi semakin beragam. Tidak hanya bertani, penduduk juga mulai memanfaatkan hasil laut dan sungai secara lebih intensif. Perkampungan itu menjadi semakin dikenal di wilayah sekitarnya. Nama, tlancap, atau cacap, yang awalnya hanya sebutan informal untuk lokasi garapan terdepan atau ujung daratan, kini semakin identik dengan keseluruhan perkampungan tersebut. Dalam perkembangan bahasa dan interaksi dengan masyarakat dari daerah lain, mungkin yang berbahasa Sunda atau Jawa pesisir, terjadi evolusi penyebutan nama tempat tersebut. Kata ci, yang dalam bahasa Sunda berarti air atau sungai, seringkali ditambahkan di depan nama tempat yang terletak di dekat sumber air atau aliran sungai. Mengingat lokasi perkampungan ini berada di dekat muara sungai besar dan pesisir laut, penambahan unsur ci terasa sangat relevan. Maka, nama tlancap atau cacap secara bertahap mulai digabungkan dengan awalan ci. Penyebutan lancap atau cacap mungkin mulai sering terdengar. Lidah manusia cenderung menyederhanakan bunyi yang sulit atau menggabungkan kata agar lebih mudah diucapkan. Lama-kelamaan, melalui proses linguistik alami, gabungan kata ini bermetamorfosis menjadi sebuah nama baru yang lebih ringkas dan mapan, Cilacap. Nama, Cilacap, kemudian diterima secara luas dan menjadi nama resmi untuk menyebut perkampungan yang semakin besar itu. Nama ini secara etimologis menyimpan jejak sejarahnya. Ci, yang berarti air sungai, dan lacap, yang berasal dari tlancap atau cacap, merujuk pada lokasi di dekat air, sungai laut, yang merupakan ujung daratan atau area garapan terdepan para perintisnya. Nama ini menjadi pengingat akan asal-usulnya yang unik. Dari sebuah sebutan informal untuk secuil tanah garapan, nama itu tumbuh dan berkembang bersama komunitasnya, hingga akhirnya menjadi nama sebuah daerah yang dikenal hingga kini. Nama Cilacap adalah warisan linguistik yang merekam perjuangan para leluhur dalam membuka lahan dan membangun peradaban di pesisir selatan Jawa. Perkampungan kecil yang dirintis oleh Ki Gede Permana dan para pengikutnya di tanah tlancap, itu terus berkembang menjadi daerah yang penting di pesisir selatan. Nama Cilacap kini tidak hanya merujuk pada sebuah kota atau kabupaten, tetapi juga menjadi simbol dari sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari keberanian, kerja keras, dan harapan. Kisah asal-usulnya adalah warisan berharga yang mengingatkan generasi penerus akan akar sejarah mereka. Semangat para perintis yang berani menghadapi alam liar, bersatu padu dalam kesulitan, dan tidak pernah menyerah dalam membangun kehidupan baru dari nol, terus hidup dalam nama Cilacap. Jejak perjuangan mereka terpatri abadi, mengajarkan bahwa tidak ada halangan yang tidak bisa diatasi jika dihadapi dengan tekad kuat, kebersamaan, dan kepemimpinan yang bijaksana. Keberhasilan mereka mengubah hutan belantara menjadi pemukiman yang ramai adalah bukti nyata dari kekuatan semangat manusia. Legenda asal-usul nama Cilacap ini mengandung pelajaran moral yang mendalam bagi kita semua. Ia mengajarkan tentang pentingnya kegigihan dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Seperti para perintis yang membabat alas, kita pun harus berani membuka lahan baru dalam hidup kita, mengatasi rintangan, dan terus berusaha mencapai tujuan. Kisah ini juga menyoroti kekuatan persatuan dan gotong royong. Keberhasilan besar jarang dicapai sendirian, melainkan melalui kerjasama dan saling mendukung. Selain itu, legenda ini mengingatkan kita akan pentingnya menghargai sejarah dan perjuangan para pendahulu. Nama sebuah tempat seringkali menyimpan cerita dan makna yang lebih dalam dari sekadar sebutan geografis. Dengan memahami asal-usul Cilacap, kita diajak untuk merenungkan nilai-nilai luhur seperti keberanian, kerja keras, persatuan, dan harapan, yang relevan tidak hanya di masa lalu, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih baik. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah,
Tuhan yang Maha Kuasa.